sebetulnya kami sudah siap untuk persyaratan semua, termasuk persyaratan dari parpol, B1 KWK dan lain-lain sudah, persyaratan dari calon juga kami sudah siap. Cuman ini tinggal melihat kondisinya saja. Kalau misalkan di hari Jumat, karena informasi yang sudah beredar, calon semula kan mendaftarnya di hari Jumat. Sementara hari Jumat itu kan pendek, gitu. Jangan sampai nanti malah secara teknis susah mengatur waktunya. Kemungkinan kita tidak satu. Insya Allah kami dari gabungan koalisi Tertata Adil Sejahtera ini juga sudah melakukan persiapan-persiapan. Dalam waktu dekat insya Allah kami juga akan melakukan deklarasi dan dilanjutkan dengan pendaftaran calon yang kami usung. Mudah-mudahan dua tahap proses ini bisa kami jalankan dengan baik dan tentunya bisa sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh KPU. Itu sedikit yang saya sampaikan, selebihnya mungkin kita lebih banyak tanya jawab lah, kita sharing dengan teman-teman media. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa manfaat dan membawa kebaikan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami tetap optimis ya, dalam pilkada besok ini kami bisa memenangkan dari calon yang lain, terlepas koalisi gemuk atau tidak. Ini yang pengalaman sebelumnya, bahwasannya ketika pilkada itu berbeda dengan pileg. Kalau pileg itu memang mesin partai berjalan karena ada target untuk bisa melampaui electoral threshold, kan begitu ya. Tapi ketika pilkada yang sudah memang lebih kepada figurnya yang akan diusung, dan kami optimis bisa memenangkan perhelatan pilkada 9 Desember. Artinya dengan figur dari Pak Idris dan Pak IBH ini optimis lebih tinggi ya Bu ya? Insya Allah optimis kami. Karena memang figurnya sudah memang terwakili. Iya. Pak, atau hanya tulisan? Kalau kami sih melihat dengan Pak Igun masih hadir secara fisik di rapat-rapat koalisi kita sampai terakhir kemarin kita rapat, ya itu menandakan bahwa dia masih optimis gitu. Artinya kalau misalkan nantinya SK akan keluar bukan nama Pak Idris dan IBH, sudah otomatis PAN keluar dari Tertata Bu? Ya secara otomatis kan seperti itu, tapi kan ketika memang masih belum ada SK dan Pak Igun sendiri memang memastikan, kami masih menganggap PAN masih ada di koalisi kita. Artinya dari arus bawah sendiri, dari DPD sendiri untuk PAN itu masih tetap komit untuk mendukung ke koalisi Tertata ya Bu? Yang saya baca sejarahnya dan prosesnya, dan kemarin juga ada di beberapa media bahwa Pak Igun menyatakan bahwa DPD PAN tidak pernah merekomendasikan calon lain, kan begitu ya yang ada di media. Nah itu saya pikir itu bukti keseriusan PAN untuk masih ada di koalisi kita. Insya Allah kita akan melaksanakan deklarasi. Kalau tidak ada perubahan hari Kamis kita akan deklarasi. Mengenai tempatnya nanti sore kita masih akan rapat untuk keputusan bagaimananya. Kalau terkait partainya sendiri itu yang sudah fix? Yang sudah memang SK dari DPP yang sudah turun itu dari P3, dari Demokrat, dari PKS, dan insya Allah hari ini dari PAN juga akan turun. Berarti PAN hari ini memastikan untuk Idris IBH Bang? Bu? Iya, sampai kemarin kita rapat, PAN masih memastikan ada di koalisi kita dan SK tidak bergeser dari Idris IBH. SK-nya sendiri kapan Bu turun Bu dari PAN? Dari PAN insya Allah informasinya hari ini. Hari ini Bu ya? Iya. Sore? Bisa siang, bisa sore. Tapi ada kemungkinan untuk SK itu akan beralih ke yang lain Bu? Kalau bicara kemungkinan, semua pasti
masih ada kemungkinannya ya Mbak gitu. Dan saya sih tidak bisa memastikan karena kan kebetulan saya bukan dari PAN kan begitu ya, tapi info dari Pak Igun bahwa hari ini SK turun. Ini kan akan melawan koalisi optimisme dari koalisi kita. Sendiri seperti apa di Tertata, Bu? Ya kalau kami menganggap semua posisi itu penting ya. Posisi PAN di Tertata juga penting. Karena dalam pilkada itu bukan hanya persyaratan kita memenuhi 10 kursi untuk bisa mengusung, tapi kekuatan apapun yang harus kita rangkul di dalam meraih kemenangan, termasuk kekuatan yang ada di PAN. Gitu. Makanya saya masih berharap dan Pak Igun juga masih optimis bahwa PAN tidak bergeser. Artinya PAN sendiri akan menambah kekuatan ya? Pasti. Bukan artinya bukan pemegang kunci kah atau seperti apa, Bu? Saya tidak ingin membahas ke situ ya, Pak Hendy, karena ini kan bahasanya kan bahasa sensi. Jadi saya berharap juga teman-teman juga di dalam menuliskan berita tidak ada bahasa yang memprovokasi atau menyudutkan satu sama lain. Yang pasti dari awal saya katakan bahwa koalisi TAS ini adalah koalisi kebersamaan. Jadi satu sama lain saling membutuhkan. Tidak ada yang siapa dominan, siapa yang menjadi kunci, tidak. Kami memposisikan bahwa kita semua saling membutuhkan, dan itu juga yang disampaikan PKS. Walaupun dia kursi lebih banyak dari kami, tapi dia selalu menyampaikan bahwa ini koalisi kebersamaan. Jadi kalau nanti ada bahasa begitu kan nggak enak ya. Melibatkan berapa orang lagi ke KPU, mungkin ada pergerakan massa juga nanti yang mendaftarkan. Kalau dalam situasi seperti ini kita juga melihat kondisi. Nanti kita juga konsultasi dengan KPU. Bukan tidak mau dan bukan tidak ingin kita mengajak semuanya. Tapi kan memang kondisi pandemi ini kan juga kita agak sensitif ya. Kalaupun kita mengajak, tetap protokol kesehatan tetap juga kita perhatikan. Terima kasih atas kesediaan waktunya ini bisa bersama-sama bersilaturahmi. Baik saya mewakili dari pimpinan Partai Persatuan Pembangunan juga maupun dari teman-teman partai koalisi. Tentunya saya ucapkan terima kasih. Bagaimanapun teman-teman media adalah partner kita. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan tidak mungkin bisa tersampaikan kepada masyarakat tanpa bantuan dari teman-teman media. Dan tentunya saya berharap kerjasama kita, silaturahmi kita bisa membuahkan masukan atau hasil-hasil ide-ide yang bisa membuat kebaikan Kota Depok ke depannya. Tentunya karena di sini proses pilkada sebentar lagi, tahapan daripada proses pilkada. Jangan lupa subscribe ya.